Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fala Amalia, Asisten Industrial Computer Laboratory Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur kontrol perulangan untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Perintah perulangan merupakan suatu kontrol perulangan yang berfungsi untuk melakukan perulangan dari suatu blok program secara berulang-ulang yang ditentukan oleh nilai awal dan nilai akhir. Terdapat dua jenis struktur kontrol perulangan, yaitu for dan while. Struktur kontrol perulangan for digunakan untuk menjalankan pengulangan satu blok perintah sampai nilai perintah. Variabelnya bernilai numerik dan mempunyai nilai yang berurutan. Nilai perhitungan dari variabelnya dapat bertambah atau berkurang pada setiap pengulangan yang dilakukan. Bisa dilihat pada gambar berikut, perulangan for diawali dengan deklarasi dari satu parameter, lalu ke sebuah pernyataan dan kemudian suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut memiliki dua percabangan, yang salah satunya akan mengulang ke suatu pernyataan hingga parameter tersebut terpenuhi. Terdapat dua bentuk penulisan perulangan for, yaitu dengan parameter range dan parameter list. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini, kita akan membuat looping yang menghasilkan output angka 1-10 menggunakan parameter range pada Python. Diawali dengan penulisan parameter for x in range 1,11, variabel x di sini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil dari perulangan. Sedangkan in range 1,11 maksudnya adalah sebagai range awal dan akhir di mana perulangan tersebut mulai dan selesai. Karena kita ingin menghasilkan nilai 1-10, maka kita tuliskan in range 1 sebagai angka awal, lalu 11 sebagai angka berhentinya loop. Ingat, pada Python, indeks dimulai dari angka 0. Jadi, kita menulis 11 agar program membaca saat akan menghasilkan angka 11 pada perulangan. Program akan terhenti dan angka yang terakhir dihasilkan adalah 10. Kemudian, di dalam pernyataan for tersebut, kita tulis suatu pernyataan. Di sini saya tuliskan print ini angka, x. Ini angka adalah sebuah strings yang akan menghasilkan output berupa tulisan ini angka. Lalu x adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil dari perulangan. Maka, setiap perulangan program akan menghasilkan output seperti yang ada pada bagian kanan bawah video. Selanjutnya adalah contoh membuat looping parameter list dengan list nama-nama buah. Pertama adalah membuat dulu list yang akan kita gunakan dalam looping, dengan cara penulisan list seperti pada layar. Bila kalian masih bingung mengenai cara penulisan list, silahkan cek video mengenai variabel dan tipe data di channel ICL ya. Kemudian kita buat loopingnya dengan for x in nama list yang sudah kita buat. Dalam program ini adalah fruits, lalu titik 2, print Woody loves eggs. Maka akan ditampilkan output seperti yang ada pada kanan bawah video. Jenis perulangan selanjutnya adalah while. While digunakan apabila kita ingin pernyataan pada program dijalankan selama kondisi ekspresi yang ditetapkan masih bernilai benar. Dilihat pada gambar berikut ini, while diawali dengan suatu kondisi yang salah satu percabangannya menuju ke suatu pernyataan dan akan terus berulang hingga kondisi tersebut terpenuhi. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini, kita akan membuat looping while yang menghasilkan angka 1-10. Yang pertama adalah membuat variabel sebagai angka awal kita. Maka di sini saya buat variabel a sama dengan 1. Lalu kita mulai buat perulangannya dengan membuat kondisi while a kurang dari 11. Kenapa 11? Karena kita akan membuat loop yang berhenti di angka 10. Dan bilangan bulat terakhir yang lebih kecil dari 11 adalah 10. Lalu kita tuliskan print, ini adalah angka, a. Jadi, pada setiap perulangan, maka program akan mengeluarkan output tulisan, ini adalah angka, dan nilai yang tersimpan pada variabel a. Untuk perulangan pertama adalah 1, karena itu yang sudah kita tulis di awal. Lalu bagaimana caranya agar nilai a bisa menjadi 2-10? Caranya adalah menambahkan nilai a dengan 1 pada setiap perulangan. Untuk itu, kita tulis a plus sama dengan 1, atau bisa juga ditulis a sama dengan a plus 1, sehingga program akan menambahkan nilai a yang lama dengan 1 dan hasilnya akan menjadi nilai a yang baru.
Jadi, pada perulangan selanjutnya, nilai A yang 1 akan menjadi 2, dan begitu seterusnya hingga mencapai 10. Output yang dihasilkan seperti yang ada di bawah kanan video. Dalam loop, ada 3 fungsi yang terkadang digunakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pass, digunakan untuk melewatkan peringatan dan error. Yang kedua, break, digunakan untuk menghentikan kode yang sedang berjalan. Yang ketiga, continue, digunakan untuk menghentikan sebuah perulangan atau sebuah proses. Namun, pada continue, proses yang dihentikan hanya untuk satu kali proses interaksi atau putaran dalam suatu proses perulangan. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh pertama ini, kita akan menghentikan sebuah proses loop menggunakan break. Kita akan menggunakan contoh program looping list nama buah. Pada program ini, akan dihentikan saat program mencapai perulangan pada buah cherry. Maka, dituliskan pada perulangan sebuah decision, if X sama dengan cherry, break. Maksudnya adalah bila perulangan mencapai string cherry, maka dijalankan perintah break sehingga program berhenti. Sehingga output yang ditampilkan seperti pada bawah kanan video. Pada contoh kedua ini, kita akan menghentikan sebuah proses loop menggunakan continue. Menggunakan loop yang sama seperti contoh sebelumnya. Kita akan membuat output yang tidak menghasilkan string cherry. Caranya adalah dengan memberikan decision di dalam loop. Decision if X sama dengan cherry, continue. Maka program akan menghentikan perulangan hanya saat mencapai string cherry dan melanjutkan perulangan hingga akhir. Output yang dihasilkan adalah seperti pada bagian bawah kanan video. Pada contoh ketiga ini, kita akan melihat contoh penggunaan pass. Saat membuat suatu program, kita mungkin akan mendapatkan hambatan dalam pembuatan program. Maka dari itu, pass digunakan untuk melewatkan peringatan dan error pada Python. Misal, dalam contoh di sini, sang programmer masih belum menentukan pernyataan apa yang akan dijalankan pada perulangan list tersebut. Sehingga, programmer menuliskan pass untuk menghindari munculnya error pada Python dan programmer bisa melanjutkan pengerjaan program pada bagian lain. Pada saat penggunaan pass, tidak ada output yang akan dihasilkan pada kode yang diberi perintah pass. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi video ini. Sekian video mengenai penjelasan struktur kontrol perulangan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi asisten kelompok masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.